Horas, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kiranya kita tidak pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Kita bersyukur hari-hari kita boleh berlalu karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Di awal minggu ini, kita harus penuh semangat untuk memulai segala rencana-rencana kita, dan biarlah di dalam penyertaan Tuhan segala rancangan yang sudah kita siapkan diberkati dan semuanya boleh berhasil dengan baik. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan segala pekerjaan kami kepadamu dalam sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga setiap pekerjaan kami boleh selesai dengan baik dan tentu berhasil dan berbuah di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dimampukan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Senin 7 November 2022 tertulis dalam kitab Roma 2 ayat 16. Demikianlah dikatakan. Ima di arisogut dinaro di bata manguhumi nasana buni na di jolma marhite Kristus Yesus hombar tunahu baritahon. Dalam bahasa Indonesia, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari penghakiman Tuhan akan datang. Penghakiman Tuhan tidak membeda-bedakan. Penghakiman Tuhan sifatnya adil. Orang yang mengeraskan hati dan tidak mau berubah dan bertobat di dalam hidupnya, tentu dia akan beroleh kebinasaan. Tetapi sebaliknya, orang yang bertobat, yang mau meninggalkan dosa-dosa dan terus tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, melakukan segala sesuatu perbuatan yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dia akan beroleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan berarti kita menjaga kesucian hidup kita, hidup yang sudah dianugerahkan Allah. Mencari kehormatan artinya kita berusaha terus-menerus hidup di dalam perkenanan Allah. Kita terus mencari kehidupan yang kekal dengan melakukan banyak hal kebaikan di dalam kehidupan. Menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang baik, yang positif, yang tentu berdampak baik dan membangun bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan bahwa orang yang dihakimi berdasarkan ukuran perbuatannya di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kecenderungan kita adalah menganggap diri kita lebih baik, lebih murni, lebih suci dari orang lain. Sehingga kita dengan mudahnya menghakimi orang lain
di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, ukuran kita untuk menghakimi orang lain, itulah yang dipakai Tuhan untuk menghakimi kita atas segala dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita merasa kita sudah sangat baik di dalam hidup ini. Kita merasa kita paling benar di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma bahwasanya penghakiman Allah itu adil, tidak pandang bulu. Allah tidak pernah membeda-bedakan siapapun, baik Yahudi maupun Yunani. Walaupun orang Yahudi merasa dirinya lebih istimewa, merasa sebagai bangsa pilihan dan keturunan Abraham, sehingga mereka terus merasa lebih benar. Dengan perasaan demikian, mereka tidak bisa menuntut untuk diperlakukan istimewa oleh Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga hanya karena dia keturunan siapa? Hanya karena dia keturunan Abraham, hanya karena dia keturunan Daud dan lain sebagainya. Tetapi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang setia hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan. Karena firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat bagimu dan tempat bagiku sudah disediakan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kebenaran, terbuka di dalam ketulusan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan seperti manusia yang memandang rupa. Kita bisa tertipu oleh penglihatan mata jasmani, tetapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan pakaian-pakaian kebohongan, pakaian kemunafikan yang selalu kita kenakan di dalam kehidupan ini. Kita bisa menutupi kekurangan, kita bisa menutupi dosa-dosa kita bagi manusia yang lain, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Penghakiman Allah akan mengungkapkan semua yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita membuka hati, mengenal diri kita yang adalah manusia berdosa, untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kiranya kesempatan masih diberikan bagi kita, sehingga kita tidak berlalu dengan sia-sia. Kita beroleh keselamatan yang menjadi bagian orang-orang yang dikasihinya. Kiranya kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan semua yang Engkau kehendaki. Sekalipun kami ketahui itu tidaklah mudah bagi kami yang hidup di dunia fana ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan akan memampukan kami. Biarlah sampai akhir hidup kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami untuk setiap pelanggaran yang sudah kami lakukan selama hidup kami. Biarlah ke depan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini, bagi jemaat-Mu yang sedang tidak sehat. Biarlah kekuatan
dan kepulihan yang daripada Tuhan menjadi bagian orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.